Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast dari Himarupa, apalagi kalau bukan. Siapa Rupa? Senang sekali rasanya saya Maditya Arista dan teman saya Nazrina Fitriani. bisa memandu teman-teman semuanya dalam podcast episode kali ini. Yeay! Waduh, semangat dong Gis. Ini udah episode berapa nih? Kok kayaknya kurang semangat ya? Kenapa nih? Ada beban pikiran atau gimana nih? Enggak sih, Fit. Ini loh, akhir-akhir ini tuh aku kayak kepikiran gitu sama satu kalimat, just be yourself. Kayak, pernah nggak sih kamu ngalamin kayak, kamu tuh kadang kamu ragu sama apa yang kamu pengenin, kamu ragu sama diri sendiri, dan mikir, udah bener nggak ya yang aku lakuin ini? Atau kamu tuh kayak lebih percaya gitu sama omongan temen atau orang lain gitu. Sampai-sampai kamu ngerasa, ini tuh bukan aku gitu. Waduh, pernah sih. Kayaknya aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Nah, pas banget nih Dis, di episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang jati diri sendiri gitu. Ada hubungannya banget sama episode kita kali ini karena kita bakalan ngebahas menjadi stand out dengan menjadi diri sendiri. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang luar biasa banget nih, Dis. Apalagi di tahun 2020 lalu, dia juga pernah jadi duta kampus ITS. Wah, keren banget tuh. Siapa nih, Fit, kira-kira ya guest star kita kali ini? Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol mengenai menjadi diri sendiri bersama Mas Ilham Sahrul Ramadhani atau biasa kita panggil Mas Ilham. Langsung kita sapa aja kali ya. Halo Mas Ilham. Halo, Mas. Halo, Adi dan Fitri, halo juga Sobat Rupa. Thank you for having me today. Gimana nih, Mas, kabarnya? Oh my God, thank God, I'm amazing today. Masih diberikan kesehatan dan kewarasan ya di tengah pandemi ini, kayak bersyukur banget. Adis dan Fitri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita berdua sehat-sehat aja. Iya. BTW lagi sibuk apa nih Mas? Oke, so far aku sekarang lagi ada 3 kesibukan. Aku jadi freelance makeup artist di Instagram Ilham Sahrul, kalau teman-teman tahu. Ngerjain tugas akhir yang nggak tahu kapan kelar, tapi semoga cepet kelar ya. And also aku juga seorang freelance public relation di salah satu career development yang ada di Surabaya. Ya, doakan ya, semoga semester ini bisa terjalani semuanya dengan lancar. Amin. Oke, Mas, mungkin Masnya bisa perkenalan diri dulu nih, biar Sobat Rupa di luar sana tuh bisa lebih kenal gitu sama Masnya. Aduh, pertanyaannya gimana nih? Aku rasa semuanya udah tahu aku ya. Oh iya, gitu Sombong ya. banget. Tapi kan ada juga, Mas, teman-teman 2020 atau teman-teman 2021 mungkin. Mungkin belum pernah ketemu di kampus ya. Oke, halo Sobat Rupa, kenalin aku Ilham Sahrul. Aku mahasiswa DKV 2017. Aku sangat-sangat tua, I know right, I'm so sorry. Ya segitu aja kali ya. Mau kenal apa lagi nih? Kalau mau kenal bisa langsung cek LinkedIn atau Instagram aku aja deh. Asik. Keren-keren banget. Mas Ilham ini cukup luar biasa sih, kayak di kafe sendiri mulai dari angkatan 2019, 2018 dan 2017 itu kayak semuanya kenal banget gitu sama Mas Ilham. Oh my God, thank Yang nggak kenal you. pribadi kayak Mas Ilham gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih Mas soal topik menjadi diri sendiri, aku penasaran nih, Mas Ilham tuh kan kayak aku tuh pernah ngeliatnya tuh Mas Ilham pernah jadi pemateri buat di LKMM gitu kan ya, di kepemanduan, terus pernah juga jadi duta kampus dan juga ikut kegiatan-kegiatan lain yang kayak berhubungan banget gitu sama komunikasi, public speaking dan lain-lain. Apa sih Mas motivasinya Mas sendiri itu bisa aktif kegiatan di macam-macam tadi itu? Oh my God, thank you Adis on considering me as an active. Padahal aku sendiri merasa kayak mahasiswa yang kupu-kupu banget gitu, kuliah pulang. Oke, tapi kalau if you consider so, I will take you back ketika aku TK SD, di mana aku dulu tuh sangat-sangat kayak gila panggung. Aku tuh sangat seneng banget buat show off, aku seneng tampil ya kan. And also aku tuh seneng ngomong dari kecil, bahkan ibuku dulu pernah bilang kalau aku usia 2,5 atau 3 tahun tuh udah bisa ngomong gitu. Nah, iya, jadi emang udah kayak gini banget dari kecil gitu. Aku juga seneng menyuarakan pikiran aku as long as beneficial buat aku sendiri dan juga buat orang lain, dan juga kayak as long as bisa jadi berkah dan juga manfaat bagi orang lain gitu. Dan juga aku tuh sebenarnya masih butuh banget jam terbang untuk mengasah skill komunikasi aku nih, Hadis. Uh, and also kenapa aku join banyak banget apa ya, kegiatan dan juga organisasi, karena memang aku tuh seneng banget buat ketemu orang baru and also observing their character gitu.
Jadi aku bisa semakin tahu nih gimana caranya nge-treat orang sesuai dengan behavior and also their characteristic gitu. Karena kerjaan aku sekarang and I'm hoping di future job aku sangat tahu bahwa pekerjaan aku tuh sangat berhubungan dengan komunikasi sama orang dan juga nge-treat orang karena itu yang aku jual kan. So it's really important to learn based on experience beside than only reading books. Jam terbang itu penting banget sih. Aku kayak berusaha untuk as long as aku masih muda, aku masih punya tenaga, aku bakal kayak bener-bener nyari experience untuk mendukung skill aku dan juga untuk kesuksesan for the sake of my future gitu. Gitu, Adis. Masnya tadi kan aktif banget gitu, nyari panggung dan lain sebagainya, kayak bener-bener Laki panggung banget ya. laki panggung ya, menikmati gitu kan. Lagi panggilan. Soalnya kayak dari kami sendiri tuh kenapa kayak tertarik buat ngundang Mas Ilham jadi gestar kita itu kayak Mas Ilham tuh bener-bener beda gitu loh. Kayak gimana ya? Apa nih yang beda? Apa nih yang beda? Ya kayak bener-bener passionate gitu loh Mas. Kalau kita ngeliatnya itu apapun yang dikerjain itu selalu I will do the best gitu loh for everyone gitu kan. Nah itu Harusnya kayak kayak gitu semua orang. kalau dari prosesnya sendiri tadi kan udah diceritain apa ya di awal-awal karena memang dari kecil memang suka panggung gitu ya Mas. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin soal menemukan jati diri nih. Nah, prosesnya itu dari Mas Ilham sendiri ada nggak? Dari awalnya itu kayak gimana sampai sekarang jadi seperti ini gitu. Seperti bobrok kayak gini. Oke, kalau ngomongin soal proses aku sendiri juga sekarang lagi berproses sih kayak masih berprogres kira-kira around 20 and 30% of my life gitu. Tapi kalau aku sendiri kalau dalam berprogres aku tuh lebih menggunakan insting dan juga eksperimen. Jadi kayak lagunya Ariana Grande gitu, I want it, I got it. Anjay, mantap. Tapi kayak aku coba-coba hal yang aku suka gitu, kayak insting aku tuh mengatakan wah aku punya interestnya sama hal ini, aku coba gitu dan aku suka gitu. Karena kadang tuh sama kayak finding your love gitu. Kita kayak pakai zinc gitu, kayak suka sesaat terus dicoba ketagihan gitu. Dan itu yang terjadi sama aku gitu. Ketika aku kayak misalkan lagi surfing on the internet, aku lagi baca-baca buku tiba-tiba ada kayak yang nyentil gitu, aku bakal coba gitu. Tapi ngomong-ngomong soal jati diri nih, aku merasa segala atribut yang ada di diri aku ya itu baik fisik maupun kerjaan ataupun skill itu gak ada hubungannya sama jati diri aku karena because I am who I am and I cannot be associated with any kind of attribute gitu. Karena seperti branding, kalau teman-teman udah dapat matkul branding nih ya, tentunya atribut tuh nggak sama brand gitu. Dan tentunya tapi ya like-nya branding juga tentunya dengan aku punya atribut yang melekat pada diri aku itu yang tentunya atributnya itu bikin aku nyaman itu bakal bikin orang tuh akan lebih mudah menemukan aku dalam keramaian gitu loh, bisa bikin lebih jadi stand out. Yes. Nah, tadi udah Mas Ilham ceritain nih gimana prosesnya, terus sampai gimana cara nunjukin value dari diri kita. Nah, dari awal tadi juga Mas Ilham sempat nyebutin nih tentang duta kampus ITS juga ya, Mas. Nah, kalau boleh tahu itu bisa diceritain nggak Mas gimana prosesnya bisa jadi duta kampus ITS yang mana padahal biasanya anak DKV itu kan kayak pendiam terus introvert gitu jarang yang ada di depan layar gitu. Biasanya kan ada orang di belakang gitu. Gimana tuh Mas prosesnya? Gak tau, mungkin aku salah jurusan kali ya. Enggak. Tapi gini, ngomong soal duta kampus tuh sebenarnya itu terlepas dari jurusan aku sekarang itu kayak semacam aku tuh pengen jadi kayak kind of ambassador gitu. Jadi gini, kalau aku kelas balik, aku dulu pas SMA tuh pengen banget buat jadi seseorang yang bisa menjadi representasi dari sekolah aku gitu. Tapi pas dulu SMA aku tuh kayak kurang beruntung gitu karena because I couldn't fit the masculinity standard when I was back then ketika masa-masa SMA, dan aku tuh sadar bahwa ada gap yang nggak bisa aku isi gitu karena aku tuh kayak gini, aku tuh nggak bisa buat dipaksa jadi kayak gitu itu bukan aku banget gitu. Dan pada akhirnya how much I tried seberapa keras pun aku mencoba itu tetap nggak bisa buat aku usahain. Tapi dari situ aku malah jadi semakin kayak wah ini nggak bener nih, nggak bener, aku harus cari tempat yang bener-bener bisa appreciate I am who I am gitu. Dan ketika ada duta kampus itu kan ada pengumumannya, terus aku kayak tertarik banget buat join. Wah akhirnya ITS nih setelah berdiri selama berapa dekade tuh, 5 dekade lebih, belum ada yang namanya ambasador di mana kampus-kampus lain tuh udah ada kayak duta, kayak putra putrinya gitu, sedangkan ITS belum ada.
And I was like, wow, ini masih baru dan pasti juga anak-anak teknik tuh bukan tipikal anak-anak yang suka show off gitu. Jadi ini bener-bener kayak uh, space di mana aku tuh chance of dapetnya tuh lebih gede daripada eventnya memang udah dilaksanakan selama bertahun-tahun gitu. And then aku beraniin buat daftar buat ikutan tesnya dulu. Tesnya ada apa ya? Oh, ada setor administrasi kayak berkas, sertifikat dan lain-lain gitu. Terus habis itu diumumkan 10 besar yang yang lolos seleksi administrasi, dan lalu kita ada tes wawancara nih teman-teman. Ada tes wawancara di mana itu dihadapkan sama beberapa juri. Ada 5 juri yang memang sudah berkompeten banget di bidangnya gitu. Ada dari psikolog, ada lagi orang yang beneran kaijun banget gitu. Terus tes wawancara aku dulu tuh masih inget banget, aku tuh wawancaranya tuh lama banget gara-gara aku tuh punya permasalahan kalau ngomong tuh belibet, ngalor ngidul, nggak ada poinnya gitu. Tapi aku sekarang udah mulai mencoba kalau ngomong tuh harus beneran rapi, ditata. Kamu tuh mau ngomong tuh yang efektif gak? Karena aku dulu punya pemikiran bahwa orang yang bisa ngomong panjang kali lebar tuh adalah orang-orang yang bener-bener cerdas. Tapi the more I learn, the more I met new people, orang-orang tuh sebenarnya nggak butuh kamu tuh ngomong panjang-panjang karena time spend orang sekarang tuh makin pendek gitu. Singkat cerita, pas wawancara aku kayak nervous banget, tapi ternyata thank God aku masih diberikan kesempatan buat jadi duta kampus. Dan aku merasa sangat bahagia, akhirnya wishlist aku dari SMA tercapai di tahun 2020. Kayak gitu ceritanya. Oh itu Keren benar-benar banget. kreatif ya Vidya. Kayak kita itu nggak bisa gitu buat maksain standar orang ke kita itu harus Yes. apa, dan kita malah harus yang break out that boundary gitu kan, harus keluar dari batasan dan carilah Bener. tempat yang bisa ngembangin diri gitu. Dan itu kayak Benar. wah sih benar-benar. Karena juga kalau ngomongin kayak gitu tuh kita bener-bener Fitri. Gitu kembali. Oke, aku lanjutin. Karena kalau ngomongin soal kadang tuh orang-orang berlindung gitu kayak just be yourself gitu. Padahal harusnya tuh just be your, nggak ada justnya, be your best self. Kadang orang-orang tuh berlindung, aku tuh adanya gini, aku nggak bisa berubah gitu. Karena sebenarnya dalam diri kita tuh ada hal yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. I mean kayak karakteristik tuh sebenarnya bisa diubah. Cuman kan itu balik lagi ke kamu tuh nyaman nggak jadi karakteristik ini, for the sake of better atau enggak. Kalau bisa jadi better ya why not gitu. Tapi di case aku di mana aku dipaksa harus jadi lebih gini dan aku gak nyaman, dan I think being not really masculine is not a bad thing gitu, dan itu malah jadi kayak specialty gitu. Aku malah bayangin kalau aku jadi orang gini itu nanti bakal aku gak bisa jadi seluas sekarang gitu loh, karena aku kan orangnya kayak nemplok sana nemplok sini kayak hi guys gitu. Cool banget gitu ya Mas. Menarik banget sih. Aduh. Adis, kamu buka jasa translate mungkin. Nah, Baik Mas, saya translate kan abis ini. tadi juga udah Mas sebutin kalau masih Mungkin bisa di apa di stop dulu. Iya ngelek banget. Apa gimana? Udah di masih oke di stop aja dulu, nggak apa-apa Fit. Ya, nanti berbagi lagi dan bakal kembali ke Kalau gini masih Fitri Masih. masih mohon maaf. Gimana nih? udah sedikit aman sih. Ayo testing lagi coba. Aduh, Masih. dong. Masih sih Fit, kayaknya nanti diperbaiki dulu aja Fit. Biar aku ambil alih dari sini. Iya Mas, apa tadi Mas? Itu lu si Fitri bisa tethering dulu kali, biasanya dari HP tuh lancar koneksinya. Oh, iya. Jadi tadi itu sebenarnya sebelum kita mulai podcast itu ada sedikit kendala sih Mas. Jadi gitu. dari jaringan kayak dia itu pakai data seluler mau itu masih bermasalah gitu. Oh gitu, I see. Ya nggak apa-apa. Oke. Thank you Fitri. Nanti kita kembali lagi. Aman. Sekarang masih. Oh, udah. Aman. Ya Fitri, wajah cantikmu tidak bisa terpampang dong di video. Kita pakai screenshot saja nanti. Oh iya. Ditempel gitu wajahnya si Fitri. Betul. Ini udah jelas ya? Ya udah. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi udah
Mas Ilham ceritain pengalaman tentang jadi duta kampus ya Mas. Nah, sebelumnya tadi juga Mas Ilham sempat nge-mention karena Mas Ilham tuh tertarik dengan dunia public relation gitu kan Mas. Nah itu, bisa diceritain nggak Mas awal mulanya kenapa Mas bisa tertarik mempelajari, bidang itu gitu? Terus gimana Mas Ilham membangun percaya diri dari hal-hal tersebut gitu? Oke, aku suka banget ke kamu soal PR because it is one of the thing that I really love nowadays gitu. Oke, karena basicnya aku jadi berangkatnya dari public speaking dan juga aku tuh dulu stumbled upon sebuah akun di Instagram tulisannya kayak ini kayak freak banget but you guys won't believe it kayak ganteng-ganteng PR gitu aku lihat bener-bener aku kayak charmed banget gitu loh sama persona-persona PR di mana mereka tuh aku merasa mereka seperti orang-orang yang punya one in all package all in one sorry all in one package di mana mereka tuh punya brain beauty and behavior karena orang PR tuh mereka tuh bisa gitu melt you with the words and charm you with the looks at the same time gitu. Maka dari itu aku juga kayak pengen gitu jadi orang yang bisa stand out di segala sisi gitu. Dan juga aku merasa kalau skill aku sama requirements yang dibutuhkan untuk jadi PR tuh masih align. Jadi aku pengen banget jadi PR dari berangkat dari situ gitu. Dan juga aku adore banget sama salah satu PR di FMCG company yang itu tuh beliau jadi apa ya kayak semacam role model aku banget untuk bisa punya skill di dunia PR ini gitu. Karena gimana ya balik lagi ke all in one package aja orang PR tuh bener-bener orang yang ngomongnya tuh tertata rapi banget mereka tahu gimana cara behave di depan orang dan juga plus poinnya adalah mereka tuh mostly ya aku tahu good looking semua dan aku aspire to be like them gitu dan juga untuk cara jadi PD di bidang PR adalah aku sekarang masih kayak aktif banget buat join webinar memperkaya pengetahuan PR baik dari baca buku, ikut-ikut kayak short course, masterclass PR gitu sih. Kalau kalian lihat di IG ku ada di highlight kayak JAPR atau yang emoji buku itu. Sebenarnya buat pencitraan doang sih, tapi oke. Tujuannya buat self branding, personal branding sama kalau aku tuh pengen kasih teman-teman nih, kalau ada teman-teman aku yang interest sama PR juga, aku mau ngasih kayak inilah udah dapat webinar dan in case mereka miss sama webinarnya, aku bisa kasih tahu kayak summary dari webinarnya itu dan bisa semoga berguna buat mereka gitu. Semoga bisa berguna buat mereka. Agak belibet, sorry. Dan itu luar biasa banget sih Mas, kayak kita kan juga sebenarnya tertarik karena ngelihat dari situ ya, kayak Silam tuh kayak sering banget gitu share-share, oh aku ikut webinarnya ini nih, terus ngebahas soal gimana trik marketing yang benar, terus ada komunikasi dan lain-lain, sampai pernah bikin postingan juga terkait apa ya, Mas Silam nih kayak minta saran gitu dari Bu Putri terkait beli buku ilmu komunikasi kalau nggak salah, ini yang mana yang iya. nah itu cukup apa ya, bisa bilang kayak luar biasa banget. Apalagi kan Mas Ilham juga di bio Instagramnya itu nulis kalau Mas Ilham adalah PR junkie gitu kan ya, Di bio LinkedIn, mohon maaf di bio Instagram gak ada. Oh iya nggak ada ya, oh yang satunya berarti di LinkedIn. oh di LinkedIn ya, iya Ya di LinkedIn. Aku tuh kayak punya personal branding yang beda-beda gitu loh di tiap akun. Jadi kalau di main Instagram aku yang Ilham Sarul tuh buat makeup only, buat kerjaan. Kalau di ini Ilham tuh lebih kayak my personal life, tapi ya enggak kayak yang personal banget. Ada profesional dikitnya di mana aku bisa kayak personal branding di situ karena aku nge-follow dan juga thank God di follow beberapa HR di beberapa company yang dulu pernah aku moderatornya. Jadi aku kayak wah bisa nih kayak mejeng dikit-dikit aja dan juga pansos gitu kan lumayan gitu karena mau gimana pun kalau kamu pengen tunjukin apa ya kayak kualitas diri kamu tuh kamu harus kayak communicate terus karena kalau kamu nggak ngomong kamu nggak kasih tahu dunia siapa kamu dan apa kamu ya orang-orang tuh nggak bakal tahu kamu tuh isinya apa gitu loh kecuali kalau kamu tuh emang udah terkenal dari sonanya kak orang tuh tanpa tahu kamu juga udah tahu maksudnya tanpa pernah lihat kamu tuh udah tahu gitu loh kamu tuh siapa tapi kalau kita sebagai orang biasa yang bener-bener kayak seperti masyarakat umum gitu ya benar-benar harus punya strategi supaya bisa stand out di tengah keramaian dan salah satunya adalah dengan communicate dan juga communicate gitu. Lanjut di LinkedIn tuh benar-benar professional life banget. Aku sebenarnya jarang banget update LinkedIn, cuman masih ya proper lah konten-kontennya kayak aku nge-share beberapa hal yang benar-benar spesifik di PR karena aku jadi merasa graphic design is
not my passion anymore. Ya kadang masih tetap sih kayak ngerjain desain itu, cuman gara-gara ada passion switching yang lumayan cepet gitu. Aku kan kayak kalau punya beberapa passion gitu jadi overwhelmed gitu kan. Jadi aku milih yang benar-benar terupdate yang benar-benar sekarang tuh aku suka banget. Jadi aku beneran fokus ke LinkedIn tuh buat yang berbau-bau public relation, communication, marketing. Meskipun marketing juga nggak terlalu intens sekarang karena aku agak pusing ya sama hitung-hitungan, dan PR tuh nggak terlalu banyak hitungan. Cuman di PR aku harus lebih belajar buat nulis karena aku baru found out kalau ternyata jadi seorang PR tuh nggak cuman modal public speaking aja, tapi juga harus bisa nulis, baik itu secara verbal maupun secara kayak written gitu aja, komunikasi terus. Oke, wah menarik banget. Dari PR sendiri ada banyak hal yang bisa dipelajari ya Mas, Benar kayak banget, benar. nulis tadi, atau ada apa aja lagi nih Mas yang bisa dipelajari kalau berkecimpung di dunia public relation ini Mas? Oke, kalau ngomongin soal PR tuh sebenarnya luas banget sih cakupannya. Kadang orang tuh mikirnya public relation tuh cuma media handling, media relation, event organizer kalau di sebuah Iya. company. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, the real PR mereka tuh kerjaannya tuh lebih strategis gitu. I mean kayak mereka tuh jadi memegang peranan yang sangat-sangat penting. Misalnya kalau misalkan sebuah perusahaan tuh ada krisis atau lagi ada isu, nah itu yang bikin kayak semacam apa ya, penanggulangan isu atau krisisnya tuh PR. Jadi PR tuh harus mampu membuat strategi-strategi yang benar-benar apa ya, benar-benar tepat sasaran supaya sebuah company itu reputasinya tuh tetap bagus, karena goals jangka panjang dari PR itu sendiri adalah good reputation dari sebuah perusahaan. Dan juga untuk mencapai reputasi itu sendiri gak bisa dalam waktu 1 atau 2 hari aja, perlu dibangun secara berkesinambungan dan benar-benar harus di maintain terus menerus gitu. Dan aku masih belajar soal hal itu banget gitu. Luar biasa sih, kayak apa, PR tuh sebenarnya seluas itu gitu loh. Nggak bisa kita hanya cuman baca-baca sedikit, oh iya ternyata PR itu cuma sekedar gini doang, padahal ternyata justru kita itu ngerancang strategi-strategi gimana caranya biar bisa menjaga nama baik dari entah itu organisasi, Benar. dan sebagainya gitu. Banget. Dan saya Dan rasa juga, itu juga yang masih tertanam ya Mas di kayak kampus-kampus kita ini kan juga masih ada. Kayak kemarin kan kita juga ada podcast nih Mas sama Bu Putri, dia kan juga di ITS Media Center ya, jadi bilang kalau komunikasi publik juga sebenarnya hampir mirip gitu kan dengan ya tadi PR, public relation, di mana menjalin relasi, terus strategis misal ada masalah gitu ya Mas, kayak krisis tadi. Kayak dulu kan ITS pernah ada masalah sama kucing gitu kan ya. Nah, I see, benar. Itu termasuk isu tuh. Isu. Nah, oke, ngomongin soal PR juga, sebenarnya PR tuh nggak cuman ke eksternal aja, tapi juga ada internalnya gitu. Mungkin komunikasi publik tuh lebih ke eksternal, tapi kadang internalnya juga ada gitu. Dan juga kalau ngomongin soal job desk PR tuh sebenarnya spektrumnya luas banget loh, nggak cuman event organizing, nggak cuman media relation, nggak cuman nulis press release aja, tapi itu tuh merupakan salah satu bentuk-bentuk kayak manifestasi PR gitu. Kerjanya itu bentuknya apa, tapi di balik itu kita tuh benar-benar merancang kayak consideration kenapa tuh kita melakukan itu, goalsnya tuh apa yang pengen diraih dalam jangka waktu panjang, pendek maupun menengah gitu. Dan juga itu juga apply banget buat kerjaan desain sih. Orang-orang tuh kadang mikir desain tuh kerjaan cuma desain, cuma template, kayak ya udah tinggal desain. Padahal kalau ditelisik lebih jauh lagi, sebenarnya kerjaan desain itu juga strategis loh. Kita mikir beberapa kayak consideration, kenapa desainnya gini, kenapa kamu pakai desainnya model gini, kenapa kok ini di placementnya tuh di sini, terus pakai color palette ini. Sebenarnya hal itu tuh ada kayak pertimbangan sendiri, yang itu tuh kadang tuh pertimbangan tuh bakal takes time lebih lama daripada kamu eksekusinya mah paling bisa 1 jam 2 jam ya, tapi kalau mikir berkonsep dari awal, risetnya itu butuh waktu yang lama banget gitu. Benar. Jadi nggak cuma sekedar seadanya doang ya Mas, harus ada riset di baliknya, harus ada prosesnya gitu. Nah, lanjut lagi nih Mas, tadi Mas Ilham ngejelasin tentang PR tuh kayaknya udah dalam, cukup dalam lah, cukup tahu tentang PR. Kalau bisa kalau setahu saya Mas Ilham juga pernah kerja apa magang ya Mas di job hunt. Nah, itu bisa diceritain nggak Mas? Nyebutnya gimana sih, job hunt apa Iya, sebenarnya job hunt. Job hunt, oke. Nah, gimana tuh Mas ceritanya di sana magangnya? Apa ada pengalaman menarik kah atau gimana gitu?
Oke, aku magang di Jovan tuh kalau nggak salah tahun lalu dan awal magang itu juga unexpected gitu sebenarnya. Sebenarnya aku udah expect banget buat masuk Jovan, tapi kayak nggak nyangka kalau masuknya tuh bisa kayak gitu. Jadi ceritanya aku dulu tuh pernah pakai salah satu service-nya Jovan yang namanya Jovan Academy. Aku dulu ikut kelas copywriting. Aku rasa di kelasnya Jovan tuh aku bener-bener kayak merasa tercerahkan banget, dapat materi banyak, insight banyak, and also pelayanan dari pihak-pihak Jovan tuh ramah-ramah gitu, dan aku kepo mereka tuh ternyata ada divisi public relation. Aku pikir wah bisa nih buat masuk ke situ. And then long story short, di Jobhan mengadakan Jobhan apa ya dulu, Jobhan competition apa Jobhan challenge ya kalau nggak salah. Pokoknya kita tuh disuruh bikin konten, ada 2 konten. Yang pertama konten video di mana kita ngejelasin salah satu apa ya, apa yang kamu tahu soal pekerjaan yang ada di kelasnya Jobhan Academy. Dan aku pilihnya copywriting karena aku udah ikut kelasnya. Terus yang kedua bikin kayak semacam konten visual di mana kita jelasin sebenarnya misalkan aku bikin copywriting itu apa yang basic skill yang dibutuhkan seorang copywriter gitu. Aku bikin kayak semacam apa sih namanya carousel gitu buat jelasin copywriting itu apa sih dan juga gimana sih kerjanya gitu. And then long story short aku kepilih jadi juara 3 alhamdulillah pada saat itu, dan untuk benefit dari winnernya sendiri dapat kayak free tiket buat internship dan juga beberapa benefit lainnya gitu. Aku seneng banget dong dapat free internship karena aku juga udah pengen masuk situ, dan I just found out that ternyata masuk Jobhan tuh enggak aku bukannya bermaksud kayak being arrogant, not, tapi aku merasa bahkan aku dulu pas ikut wawancara tuh ada temanku yang benar-benar anak PR, dia kayak kurang beruntung buat masuk Jobhan, dan I was like, oh ternyata persaingan masuk Jobhan tuh lumayan ketat ya, karena yang join kayak rekrutmen prosesnya juga itu anak-anak dari reputable university gitu. Aku juga ya kak ada, bahkan juga ada anak-anak teman-teman yang dari universitas-universitas yang ada di luar negeri juga. Padahal Jobhan tuh masih startup di Surabaya, tapi ternyata peminatnya tuh udah banyak banget, usernya juga udah banyak banget gitu. Jadi aku masuk di Jobhan, magangnya 3 bulan di sana, dan ini pengalaman menariknya adalah kita berlima di divisi PR itu gak ada satupun yang anak ilkom atau anak PR. Jadi kita benar-benar kayak kerabat-kerabat bareng. Ini gimana ya cara bikin press release? Ini gimana caranya approach partner? Gimana cara dealing? Gimana caranya meeting? Aku dulu juga pas meeting tuh masih gemeteran banget. Padahal tuh yang ngelit tuh supervisor aku. Tapi pas aku ikutan meeting tuh kan aku juga dapat slot buat ngomong kan, bener-bener. Padahal aku sebagai seseorang yang udah biasa ngomong di depan publik, aku tuh masih ngerasa kayak bener-bener cengo, I have no idea what to say, aku bingung, aku udah nulis di notet aku nanti itu bakal ngomongin ini, di link sama partner tuh ini. Tapi pas jebret meeting, aku beneran, aku bingung mau ngomong apa karena udah nervous dulu. Aku tuh takut salah ngomong gitu. Tapi makin kesini aku belajar buat ngomong sama orang tuh, oh ternyata harus bener-bener relax dulu, nggak boleh gerusak-gerusuk, gerusak-gerusuk, sama ditulis tuh poin-poinnya tuh mau ngomong apa aja gitu. Long story short, 3 bulan selesai, interview selesai, beberapa bulan kemudian 1-2 bulan aku di approach kembali sama Jobhan buat jadi freelance PR di Jobhan gitu. Aku pikir dan kerjaan freelance PR sama internship tuh bakal sama, ternyata beda banget. Meskipun skopnya sama, tapi kalau di internship dulu kan kita ngerjainnya bareng-bareng ya, ada 5 orang, jadi brainstormingnya tuh enak, kita bisa dapat insight dari satu sama lain gitu. Bener, kerja sama tim. Dan juga karena aku masih meraba-raba juga sekarang, jadi kayak apa-apa aku kerjain sendiri karena sekarang di Jomhan juga PR-nya masih solo player gitu. Tapi so far alhamdulillah kerjaan dan juga KPI masih handle sih gitu. Luar biasa sih, kayak apa, ternyata di Jobhan itu bener-bener apa ya, kayak tadi kan persaingannya tuh ketat banget gitu, sampai ada Yes, yang aku dari luar nyangka. negeri gitu kan. Dan itu bisa dibilang kayak kebanggaan tersendiri nggak sih mas, kayak wah aku bisa nih ternyata sampai di titik ini gitu, bisa masuk di Jobhan, entah itu Iya magang, benar. dapat Apalagi dari temen freelance-nya tadi gitu kan ya. apalagi temenku yang anak ilkom dan anak PR mah gak masuk, coba aku kayak oh my god. Gitu ceritanya. Seru sih kalau teman-teman mau nyoba, kayak nyoba berkarir di dunia startup, yang suka tantangan, yang suka working pace yang cepet, suka apa ya, kayak perubahan yang mendadak gitu, bisa banget buat nyoba karir di startup. Karena aku juga pernah nyoba berkarir di company yang udah kayak steady itu, let's say BUMN sama startup tuh beda banget sih working culture-nya.
Oke. Kalau gitu ada tips and trick nggak Mas buat teman-teman nih sobat rupa yang pengen magang atau tertarik kerja di job hunt gitu Mas? Oke, kalau itu yang pertama simpel sih asah skill, kamu tuh pengennya di apa, kamu harus tahu interest kamu apa, terus kamu, cari-cari informasi kayak semacam free webinar, baca buku, ataupun di YouTube kan banyak banget kayak, platform-platform yang bisa mengembangkan skill kamu. Terus perbanyak, achievement dan juga experience yang pastinya bisa menunjang CV kamu supaya CV kamu tuh lebih cakep gitu. Karena aku sendiri merasakan bahwa anak-anak desain itu terlalu berpaku pada desain CV, padahal yang penting itu adalah konten dari CV-nya sendiri. Dan aku tuh baru sadar satu hal ketika aku bisa maksudnya keluar dari desain tuh adalah HR itu nggak peduli desain CV kamu tuh bagus, mereka tuh kayak lebih prefer sebenarnya CV tuh yang ini tergantung posisi yang di-apply ya. Kalau di posisi aku sebagai PR sendiri, lebih diutamakan pada konten kamu tuh apa dan juga kayak simplicity-nya gitu loh. Bahkan mostly teman-teman aku tuh CV-nya tuh bener-bener plain text yang ATS friendly gitu loh teman-teman. Mhm. Tapi di luar itu kalau kita baca experience-nya, buset bagus-bagus banget, ada yang pernah ikut kayak PR competition kayak gitu, terus portofolionya juga keren-keren gitu. Jadi perbaiki experience dan juga portofolio yang benar-benar bisa nunjang, role yang pengen kamu dapatkan gitu. And next adalah lebih aktif buat nyari info soal rekrutmen-rekrutmen, buat kayak hiring-hiring itu di LinkedIn lebih aktif lagi. Karena anak-anak desain buat aktif di LinkedIn itu bener-bener kayak males gitu tuh ya, mostly. Padahal banyak loh kayak lowongan kerja di LinkedIn, temen aku tuh banyak banget yang dapat kerjaan dari LinkedIn juga. Tapi sebenarnya hal itu juga bisa kayak apa ya, ditoleransi soalnya anak-anak desain mostly lebih aktif di Behance, kayak platform-platform jualan apa ya, kayak showing off portfolio desain gitu. But it's okay if you want to do, tapi lebih bagus kalau LinkedIn-nya juga dioptimasi kayak gitu. Karena kan kalau HR company itu kebanyakan mereka tuh aktifnya di LinkedIn. Correct me if I'm wrong. Itu selama yang aku bisa pelajari itu kayak gitu. Tuh. Berarti intinya itu yang pertama kali kita harus lakuin semisal memang benar-benar tertarik buat terjun ke dunia PR tadi itu kan pertama kenali diri dulu. Interest kita itu mau yang kemananya gitu. Nah, Not only PR but general sih itu tadi. kan jadi secara general gitu kan. Harus lebih spesifik lagi mau ke Benar. yang mananya gitu. Dan persiapin apa yang memang dibutuhin buat menunjang karirnya ke depannya nanti gitu ya Mas ya. Benar-benar. Sama jangan lupa personal branding yang masuk akal dan merepresentasikan siapa diri kamu yang sebenarnya gitu. Karena cuma pencitraan tapi kayak aslinya kamu terbebani, kamu gak nyaman ya bakal nyesek-nyesek sendiri di akhirnya. Self malah nantinya. Benar banget. Ngomong-ngomong soal LinkedIn ya Mas, ya memang sih saya ngerasa kayak teman-teman DKV itu kayak ya masih belum terlalu banyak yang make ya bisa dibilang. Kalaupun make pun hanya sekitar daftar dan nggak diupdate secara berkala gitu. Tapi mungkin dalam beberapa waktu kebelakang sepertinya teman-teman juga udah mulai nyoba gitu Mas, karena tuntutan era kan bisa dibilang tuntutan. Benar. Oh kita harus ini, apalagi lihat mas mbaknya juga udah pada aktif di LinkedIn semua kan. Benar. Jadi ya kita harus tiru nih gitu. Iya. Oke, aku kalau ngomongin soal LinkedIn juga aku jadi keinget alasan aku dulu pengen lebih masuk Job Hunt adalah salah satu career development startup yang visinya tuh mirip sama aku, di mana aku pengen mengencourage teman-teman buat ayo kalian harus kayak keluar dari apa ya bahasanya zona nyaman. Karena aku let's just nakedly speaking, anak-anak desain tuh kayak beneran terkungkup dalam zona nyaman di lingkungan desain aja gak mau keluar. Dan itu tuh bener-bener ngefek banget buat pemikiran ketika aku bisa keluar dan aku found out kalau ternyata Johan tuh punya program ini yang bisa aku gunakan buat ngajak teman-teman aku, yuk kita aktif di LinkedIn, kita bikin portofolio yang bagus, gini loh cara interview yang benar, gini loh cara nyusun CV yang benar. Dan aku tuh kadang sering banget misalkan gimana kan sering banget yang ada webinar-webinar gratis gitu tentang topik pengembangan karir, aku sering banget nge-share di story, kadang juga aku kayak send ke temanku beberapa kayak aku personal DM, ini loh ada webinar bagus yuk ikut gitu, biar nanti tuh kita juga bisa bersaing sama teman-teman dari jurusan lain gitu. Karena kan di kampus juga nggak ada ya kayak career development class atau career development program gitu ya. Jadi aku benar-benar make sure teman-teman tuh dapat edukasi yang bagus biar kedepannya mereka tuh nggak kesusahan dan juga nggak culture shock. Karena
teman-teman di jurusan lain itu mereka udah benar-benar aware soal isu internship, soal gimana cara nulis CV yang bagus, gimana cara interview yang proper gitu. Karena aku sendiri baru bisa nulis CV itu masih kayak ya CV yang proper ya masih baru-baru ini juga. Aku dulu masih pakai CV yang kayak super warna-warni yang aku tuh mencantumkan informasi-informasi yang nggak penting gitu. Gitu. Lebih pengen mengencourage teman-teman supaya lebih aware sama isu career development juga sih. Iya benar. Menarik sih. Mungkin biar bisa jadi motivasi ya Mas buat sobat rupa di luar sana dan pendengar yang lain. Ada nggak Mbak nasihat gitu buat kami gitu sama sobat rupa di luar sana biar lebih berani gitu jadi diri sendiri terlepas dari kita ini mahasiswa di kafe gitu. Oke, wah ngomong-ngomong soal diri sendiri. Sebenarnya untuk menjadi diri sendiri itu takes a long process karena itu menurutku proses yang seumur hidup. People change dan teman-teman harus benar-benar kayak gali otak sendiri, kenali diri kamu tuh maunya apa, kamu pengen jadi apa, goals atau purpose hidup kamu tuh apa gitu. Itu benar-benar harus, kalau aku sih aku tulis ya kayak aku tuh ada sebuah buku di mana yang bantu aku buat kayak finding who I am gitu loh. Itu tuh buku dari Kak Hanifah Ambadar, dia udah CEO dari Female Diary yang judulnya tuh aku lupa. Ada nanti di search aja di di Instagram Kak Hanifah Ambadar, sama aku baca buku dari Kak Felix Ruby yang judulnya You Do You, di mana di situ tuh kita beneran di-guide banget gimana cara menemukan passion, gimana cara menemukan karir yang sesuai sama interest diri kita gitu. Jangan pernah lelah belajar, jangan pernah takut untuk mencoba keluar karena emang pada awalnya untuk mencoba keluar tuh pasti banyak ada hal yang harus dikorbankan seperti zona nyaman, rasa secure itu memang dikorbankan. Tapi ketika kamu sudah berhasil melangkah keluar, kamu akan jadi seorang yang udah punya milestone yang lebih jauh daripada teman-teman kamu yang masih ada di zona tersebut. Belum kita hari ini, makasih banyak juga Mas Ilham udah sharing ceritanya, pengalamannya. Wrapping me. Aku seneng banget hari ini. Mungkin terakhir banget nih Mas, ada closing statement nggak buat sobat rupa, pendengar DKP, teman-teman semuanya yang dengar podcast ini gitu? Apa ya? Communicate. Jangan lupa untuk terus mengkomunikasikan siapa diri kamu dan apa diri kamu ke berbagai platform. Gak apa-apa dikatain julid, gak apa-apa dikatain show off, semisal itu beneficial buat kamu dan diri kamu dan gak merugikan orang lain, tetap kamu harus lakukan. Jangan peduliin kata orang lain yang malah bikin kamu jadi semakin minder. Luar biasa banget sih. Seperti kata orang-orang itu, hal penting harus diucapkan 3 kali. Yes, benar. Penekanan banget nih. Oke, makasih banyak Mas Ilham buat ngobrol-ngobrolnya hari ini, udah ngeluangin waktunya buat kita, buat Sapa Rupa. Benar-benar luar biasa banget nih podcast kita. Pastinya ngasih insight yang bermanfaat banget juga buat sobat rupa di luar sana. Thank you. Nah, buat sobat rupa di luar sana, kalau kalian menyukai podcast episode kali ini, kalian bisa klik tombol like atau sukai di YouTube atau Spotify kalian. Dan jangan lupa kasih kami kesan-pesan kalian ketika ngedengerin episode kali ini ya. Dan jangan lupa tag @visualisinitas. Nah, kalau kalian ada ide atau saran apa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya, silakan DM kami. Itu aja dari kami. Kami ucapin sekali lagi makasih banyak buat Mas Ilham. Dan sampai jumpa di Sapa Rupa episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.